Undang-Undang Kejaksaan ini pada tahun 2021 alhamdulillah mengalami amandemen terbatas walaupun tidak merubah keseluruhan isi Undang-Undang 2004. Jadi perubahan Undang-Undang 11 tahun 2021 ini merupakan perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang keempat dari tahun 61, kemudian dirubah tahun 1991, dari 91 berubah tahun 2004, kemudian dirubah tahun 2021. Yang ini perlu kami sampaikan, harapan kami adik-adik nanti bisa berpikir melihat kejaksaan ini sebagai institusi di bidang hukum yang tidak melulu hanya menangani persoalan-persoalan pidana. Karena saya yakin yang adik-adik ketahui ini selama ini kejaksaan itu kerjanya meneliti berkas polisi, menyidik, menuntut, membawa terdakwa ke hadapan hakim di persidangan dan eksekusi, yang semuanya itu adalah rangkaian dari sistem peradilan pidana. Padahal sesungguhnya kejaksaan itu bukan hanya sehari-hari menangani persoalan pidana, tetapi dia juga ada di bidang data, di bidang tata usaha negara, bahkan di bidang tata negara. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pasca lahirnya Undang-Undang 2021 ini, yang pertama juga menyangkut perubahan dari aspek hukum administrasi dan ketatanegaraan. Yang pertama, bahwa dengan adanya undang-undang baru ini menegakkan posisi kejaksaan sebagai lembaga negara yang berfungsi dalam wilayah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Kalau belum diatur secara eksplisit, apakah dia ini bagian eksekutif kah, ataukah dia ini bagian dari yudikatif? Dengan lahirnya undang-undang ini, secara ketatanegaraan eksistensi kejaksaan itu berada di ranah yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di sini saya ingin bertanya, di dalam era pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Yang menarik di sini adalah yang awalnya seorang pelaku malah seolah-olah menjadi korban, dan korban malah dianggap menjadi seorang tersangka. Eksempelnya adalah kasus yang marak terjadi pada saat ini adalah kasus pembegalan, yang mana korban melakukan pembegalan ini ketika ingin direbut secara paksa bahkan sampai diancam dengan senjata tajam oleh para pelaku. Untuk merebut kejadian ini mengakibatkan hilangnya nyawa begal tersebut. Lantas seperti apa tanggapan kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum dalam fenomena HAM tersebut? Bagaimana sikap jaksa apabila menghadapi perkara-perkara demikian? Maka kami akan melakukan penelitian secara formil dan material. Kalau ada peristiwa demikian, maka termasuk penelitian dari aspek material. Maka sepanjang pembelaan yang dilakukan itu seimbang dengan ancaman yang datang, maka perkara tersebut tidak akan kami teruskan ke pengadilan karena tidak layak, karena tindakan tersebut termasuk pembelaan terpaksa sehingga menjadi alasan pembenar dalam proses terhadap pelaku tindak pidana, maka perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Tetapi ketika ancaman yang datang, pembelaan yang dilakukan itu lebih besar, artinya mungkin cukup ditendang aja, sebenarnya orang sudah lari, tapi ini sudah ditendang, dipukuli, sudah gerak orangnya, ditembak lagi kepalanya, nah itu tidak masuk kategori, akan tetap diproses. Jadi dalam konteksnya harus dilihat dulu apakah ancaman yang datang kepada korban begal itu tadi contohnya itu seimbang dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada fungsi kontrol dari instansi terkait yaitu kejaksaan untuk menanggulangi oknum-oknum dari kejaksaan tersebut yang melakukan tindak pidana. Dalam struktur Kejaksaan Republik Indonesia ini ada struktur bidang pengawasan. Nah,
untuk tingkat provinsi itu ada pejabat yang dinamakan dengan asisten pengawasan. Di bawah asisten pengawasan itu ada 5 orang pemeriksa, di mana para pemeriksa ini memiliki concern pada bidang-bidang tertentu dalam melakukan pengawasan. Jadi kalau pengawasan saya pikir sudah cukup kompleks, diawasi dari internal oleh bidang pengawasan, oleh eksternal oleh Komisi Kejaksaan, bahkan juga Jaksa Agung sekarang juga sudah membuka hotline untuk pengaduan dari masyarakat, mengawasi secara langsung dari seluruh stakeholder, baik mahasiswa, masyarakat, ya kan, ormas, LSM, silakan. Kalau memang ada yang tidak puas dengan pelayanan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, silakan diadukan. Sudah jelas pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, membebaskan, melakukan pendapat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, lantas bagaimana kami, para mahasiswa atau pemuda, jika melakukan pengkritikan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, yang dimana oleh pemerintahan di Indonesia dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap bentuk pemerintahan yang sedang ia jalankan? Boleh berpendapat, mau teriak-teriak, kencang apapun, tapi jangan merusak. Terus kan nanti diperbolehkan masuk ke dalam, berbicara dengan orang-orang yang ingin ditemui di dalamnya. Itu bebas berpendapat mahasiswa. Jangan seperti tahun yang lalu itu yang merusak lagi 2 tahun yang lalu. Dari beberapa mahasiswa saya yang menangani perkaranya, mahasiswa yang merusak dan dibawa pulang ke rumah itu, radio polisi itu dicopotin semuanya, dihancurin, setirnya dicopot. Saya yang melihat perkara itu kan kasihan, dia jadi terganggu, dia harus bolak-balik ke persidangan, menghadapi persidangan, harusnya tadi bisa baik-baik, jadi seperti itu, jadi bermuara dengan hukum, berbahaya dengan hukum. Jadi tetap bisa seluruh mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai bermasalah dengan hukum. Terima kasih kami ucapkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu yang telah melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Kampus. Bagi kami, Jaksa Masuk Kampus ini sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa kami. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari para dosen yang hanya di ruang kelasnya, tetapi dengan adanya Jaksa Masuk Kampus, mereka mengetahui dunia yang sebenarnya, dunia yang senyatanya, bagaimana peran jaksa di masyarakat. Tentunya sangat berguna bagi mereka untuk menghadapi masa depan mereka nantinya. Terima kasih dari Kejaksaan Negeri Bengkulu yang telah hadir dalam kesempatan pada siang hari ini dengan acara Jaksa Masuk Kampus. Dengan adanya acara ini, kami sebagai mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dan wawasan lebih terkait kejaksaan. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dengan datangnya Kejaksaan Negeri Bengkulu di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini, kami semakin tahu bagaimana tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Bengkulu dan apa saja yang peran yang harus dimainkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap dunia hukum yang ada pada saat ini. Terima kasih dari Kejari Provinsi Bengkulu. Dengan adanya program Jaksa Masuk Kampus, saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum konsentrasi jurusan pidana menjadi lebih mengetahui bagaimana pola penyelidikan di dalam hukum pidana sendiri. Sehingga saya sebagai bagian dari mahasiswa hukum pidana akan mengetahui bagaimana prosedur penyidikan yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baiklah, terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Bengkulu. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali kepada kami, untuk kami sebagai mahasiswa menambahkan literasi pengalaman yang diceritakan oleh pihak kejaksaan sendiri. Tentunya kegiatan ini semoga dapat berkelanjutan ke depannya. Terima kasih Kejaksaan Negeri Bengkulu. Kejaksaan Negeri Bengkulu, Jam Toha.